Gini, kemarin kami dari kediaman, ya, dari tempat Pak Jokowi di Solo. Terus kemudian salah satu agenda dari pertemuan itu kita menanyakan kepada Bapak, ini gimana kasus? Nah, ternyata juga beliau cukup agak kecewa berkaitan dengan hasil kerja yang sekarang ini berlangsung. Tetapi itu bukan lagi kepada kepentingan penyidik, karena menurut keterangan beliau, penyidik itu udah kerja luar biasa. Karena salah satu dokumen yang dia sebetulnya juga nggak terpikirkan, itu ternyata ada di sini gitu ya. Nah, terus kemudian dari keadaan itu dia bilang, ya, karena saya kecewa, ya saya minta tolong ini penegakan hukum diperlakukan dengan baik. Nah, terus begitu dia juga jelaskan, ternyata juga di belakang ini ada kekuatan-kekuatan yang selalu menghalangi gitu. Makanya kami datang ke sini ke Pak Dir. Tadi sebetulnya kita mau diterima oleh Pak Dir. Tadi Pak Dir nggak ada, terus Pak Wadir yang kami temui. Kami tanyakan bagaimana proses P21. Beliau mengatakan sudah pasti itu P21, ya. Dan dalam waktu dekat ini akan diumumkan, ya, akan diberitahukan kepada masyarakat. Jadi nggak usah khawatir, P21 itu akan terjadi. Dan karena memang sebetulnya juga menurut informasi P21 itu sudah ada. Tinggal bagaimana mengumumkan. Karena juga jangan sampai nanti ada tarik-menarik. Dan kebetulan juga kan dalam waktu dekat ini liburan panjang nih, ya, Idul Adha, terus kemudian Hari Kesaktian Pancasila, ya, itu mungkin nanti setelah itu akan diumumkan. Nanti kita serahkan kepada penyidik. Itu yang kita dapat gambarannya, ya. Hukum kita P21 akan dilakukan dalam waktu dekat, ya. Dan dia mengatakan juga akan ada surprise. Namanya surprise itu kalau nggak ada tebakan-tebakan sebelumnya. Nah, gimana bisa surprise, ya, dalam waktu dekat? Itu sudah dikatakan semenjak 2 minggu yang lalu, ya. Bahkan para termul itu, itu kata para Pak JK kan itu, termul itu sudah ribut semenjak hampir sebulan yang lalu, bahkan setahun yang lalu. Ya, setahun yang lalu tuh bahkan ada tuh kelompok-kelompok kayak si Andi Asuhan itu, ya, itu kemudian beberapa orang anggota Ceboker Nusantara itu yang menyatakan, wah ini Agustus itu sudah berkas lengkap, September sidang. Gimana bisa? Ini sudah Mei aja hampir habis, ya. Dan kemudian ketika dilimpahkan tanggal 13 Januari 2026 yang lalu, itu sudah lewat waktu. Jadi kemarin ketika Mas Refli Harun dan teman-teman dari Troya itu melakukan press conference, ya, di sisi yang lain teman-teman dari lawyer saya dari TAKA, ya, itu juga menjalin rapat, ya, itu kita mengatakan berkasnya itu udah lewat aja sudah hampir 100 hari, jadi sudah 90 hari. Ini berkas atau peringatan kalau ada orang meninggal. Kalau ada orang meninggal tuh sehari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Nanti setelah 100 hari, setahun, 2 tahun, 1000 hari. Nah, ini sudah hampir 100 hari. Sudah hampir 100 hari. Gak ada apa-apa. Dan kalau menurut KUHP, kalau menurut KUHP, mau KUHP lama, mau KUHP baru, dalam aturan peralihan itu ada lex favorio. Dipilih yang paling baik, yang paling menguntungkan untuk tersangka. Jadi mana? Iya, ini harus berhenti, harus putus. Maka kemarin ketika Mas Refli Harun mengatakan ketika di preskon, ya, kebetulan saya tidak hadir di situ karena memang saya ikut dalam rombongan ke ITB dan ke Unpad karena kita ada penyerahan buku, ya, buku tentang ijazah Jokowi yang tidak ada, itu ke ITB dan ke Unpad, ya. Mas Refli juga mengatakan kalau ini harusnya perkara ini putus, ya, dan artinya selesai, dan kemudian yang dikejar adalah tentang ijazah palsunya. Jadi bukan soal fitnah dan pencemaran nama baik, ya. Jadi sekali lagi jawaban saya untuk Kombes Budi dalam waktu dekat, ya, kita senyumin aja. Lebih baik Pak Budi berdoa saja seperti itu, karena memang dominus litisnya itu bukan ada di kepolisian, tapi dominus litisnya itu ada di kejaksaan, dan kejaksaan sudah mengatakan, ya, berkasnya masih diperiksa dan segera akan dikembalikan lagi karena apa? Masih panjang untuk juga bisa P21, masih banyak sekali yang boncos, ya, hanya tidak selesai. Nah, jadi ini juga menguatkan kenapa kemudian penelitian Pak Dr. Bonatua tentang ijazah Jokowi yang tidak ada itu semakin menguatkan
stage kami, semakin menguatkan posisi kami. Karena memang tidak ada ijazah ini. Penelitian dia sudah sampai kepada 3 KPU ya, 2 KPUD Surakarta dan KPUD Jakarta DKI, dan juga kepada KPU pusat tahun 2005, 2010, 2012, 2014 dan 2019. Semuanya itu hanya legalisasi fotokopi yang tidak jelas dan beda-beda. Jadi ini menunjukkan tidak clearnya dokumen itu. Kalau kata Dr. Tifa, dokumen ini tidak clean ya, kemudian tidak clear prosedurnya, dan juga tidak kemudian kredibel ya witnessesnya. Jadi udah jelas 3C-nya aja nggak ada. Bahkan, nah ini konyol banget ya. Sekarang kita perhatikan, kita ketawakan saja para termul ya, termasuk ada lawyer yang termul ini lawyer termul nih. Nah, yang sudah dia bela jelas siapa ya, dia caleg gagal ini. Dan dia kemarin sempat beberapa hari yang lalu mengungkapkan statement, dan sekarang dia kelojotan sendiri. Dia kebingungan sendiri klarifikasi. Karena apa? Yang dia janjikan bikin sayembara ya 10 juta rupiah itu masuk ranah perjudian. Tahu nggak ada kamu? Nenek ini ya. Dan itu sempat kemudian dikatakan oleh Pak Komjen Ugroseno. Nih lihat pasal 426 dan 427. Jelas betul itu masuk perjudian, taruhan. Ya. Ini ada 2 lawyer yang konyol. Ini sama orang namanya Lecumanan ya. Jadi dia dan Lecumanan itu sama-sama menawarkan 10 juta rupiah kalau sampai minggu ini itu tidak jadi P21. Ini sudah Sabtu. Lihat kalender, lihat jam. Ini sudah Sabtu. Ya, biasanya diumumkan tuh Jumat Keramat katanya. Tapi Jumat kemarin berkah. Kita ada di ITB, ada di Unpad ya, menyerahkan buku tadi, dan buku itu semakin meluaskan pandangan masyarakat bahwa ijazah itu tidak ada. Jadi dia kelojotan ini, 2 orang ini, Lecu dan nenek ini. Ya karena apa? Pak Komjen Ugroseno sudah mengatakan bahwa mereka bisa dikenakan 426 dan 427 di KUHP baru. Ya, sehingga sekarang lihat tuh, baca tuh di sosial media. Wah, sibuk klarifikasi. Itu bukan tawaran, itu bukan apa? Boleh dong. Apa kalau bisanya cuman boleh dong gitu. Kayak gitu, parah itu ya. Itu jelas tuh bisa kena perjudian itu. Dan juga orang ini juga kelojotan nih, termul 1 ini. Ya, karena ketahuan kemudian menunjukkan yang namanya kartu pradi, yang kemudian meskipun ini kartu pradi yang mungkin betul, tapi orang dengan kartu kayak gini ini nggak boleh dipertonton-tontonkan ke masyarakat. Kalau namanya kartu anggota, apalagi kata si Adi Kurniawan ya, Adi Darmawan maaf, kata Adi Darmawan yang saya barusan ketemu juga di salah satu TV tadi, ini hanya kartu anggota biasa, nggak boleh dipertonton-tontonkan kayak gitu. Dan dia sempat menonjolkan seolah-olah apa? Seolah-olah dia seorang apokat. Nah ini apokat ya, apokat busuk ya. Dan dia ketika apokat itu melanggar yang namanya undang-undang advokat. Kalau dia karena dia sama sekali tidak punya basis atau latar pendidikan tentang sarjana hukum. Nah jadi ini jelas ya, ini si termul akut ini Andi Aswan ini ya, ini jelas nih termul akut ini dia